Cerita favorit senior saya adalah masa kecilnya, di mana semua jajanan seharga Rp200. Tapi sekarang semua mahal. Dia selalu menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengatur harga, sehingga semua barang menjadi mahal. Dan cerita dongeng masa kecilnya ini bisa diceritakan berulang-ulang hingga berjam-jam. Sampai sekarang dia tidak tahu tentang konsep inflasi. Dan saat dijelaskan mengenai inflasi, dia juga tidak mau tahu. Inilah ciri-ciri orang reaktif, selalu menyalahkan lingkungan. Apabila saya adalah seorang pengusaha dan saya tahu bahwa kondisi pasar sedang tidak baik, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya harus meningkatkan mutu pelayanan agar konsumen merasa lebih puas. Saya juga harus memberikan barang dengan kualitas yang baik agar konsumen tidak kecewa. Dan saya juga akan membuat presentasi produk yang menarik. Inilah ciri orang proaktif. Daripada mengkomplain tentang hal yang tidak bisa dikontrol, mereka akan memfokuskan diri untuk memilih respon yang sesuai. Apabila ada kebijakan pemerintah yang merugikan usaha Anda, orang reaktif akan merespon tentang pemerintah tidak mendukung sektor usaha. Orang-orang sudah tidak menghargai produk dalam negeri. Apa yang akan orang proaktif lakukan? Orang proaktif akan merespon dengan, oke, saya harus meriset pasar saya. Saya harus melihat apa yang kompetitor saya lakukan di saat pemerintah sedang tidak mendukung sektor usaha. Orang proaktif akan mengamati, meniru, dan memodifikasi cara yang dilakukan oleh kompetitor agar usahanya tetap berjalan. Dengan menjadi proaktif, Anda akan bekerja lebih keras, berkomitmen, dan juga berdedikasi. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Bayangkan diri Anda menghadiri pemakaman, lalu saat melihat batu nisan, di sana tertulis nama Anda. Anda harus memberi kesan-kesan terhadap diri sendiri. Apa yang akan Anda katakan di depan teman-teman, keluarga, dan rekan kerja? Inilah pertanyaan yang akan membuktikan apakah kita melakukan sesuatu hal yang dapat dibanggakan di kemudian hari. Apakah Anda akan berkata bahwa Anda adalah seorang ayah yang baik? Apabila ya, mengapa Anda selalu mengawali hari dengan bertengkar dengan keluarga? Apakah Anda yakin Anda akan berkata bahwa Anda adalah rekan kerja yang kooperatif? Sedangkan yang Anda lakukan setiap hari hanyalah bergosip dan menjatuhkan orang lain di depan atasan. Hampir semua orang harus merubah pola hidupnya apabila diberikan pertanyaan ini. Stop memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebiasaan kedua, memulai dengan tujuan akhir. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apa hal paling penting dalam hidup Anda? Jawaban paling umum yang saya dapat adalah kesehatan dan relasi, baik itu pacar, suami, istri, anak maupun teman. Tidak ada seorang pun yang menjawab mengurus dokumen atau menonton TV. Tapi, berapa banyak dari kita yang terlalu sibuk untuk mengurus dokumen atau menonton TV sampai larut malam, sehingga kita tidak pernah punya waktu untuk berolahraga dan menemani anak untuk belajar. Terkadang, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, dan seringkali kita tidak meluangkan waktu untuk hal yang penting bagi diri sendiri. Kebiasaan ketiga, mendahulukan yang utama. Anda adalah YouTubers dan saya adalah YouTubers. Kita sama-sama mempunyai 100.000 subscribers. Suatu hari, saya melihat salah satu video Anda, dan karena saya merasa terhibur dengan konten yang disajikan, saya mensubscribe Anda, like, dan share video Anda kepada audiens saya. Tiba-tiba Anda mendapatkan tambahan ribuan subscribers baru. Lalu Anda penasaran, siapa orang ini? Anda melihat channel saya, menonton video saya, dan mendapat ide berharga untuk dibagikan kepada orang lain. Anda memberikan like, subscribe, dan memberikan share kepada video saya. Tiba-tiba saya mendapatkan tambahan ribuan subscribers. Bayangkanlah cerita ini dan bandingkanlah. Apabila saya membuat suatu video yang menjelek-jelekan konten yang Anda punya dan memberikan kesan negatif untuk tidak menonton video Anda. Dan saya berharap suatu hari akan ada penonton Anda yang menonton video saya. Seperti rapper generasi 2016 yang menjelek-jelekan rapper generasi 90-an. Berhentilah berpikir bahwa semua adalah zero sum games. Untuk satu orang menang, orang lain tidak harus kalah. For you to win, another person doesn't have to lose. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Tujuan saya membuat channel BookFit adalah untuk sharing mengenai hal menarik yang saya temukan di sebuah buku. Dan apa yang saya harapkan dari Anda adalah untuk mensubscribe dan memberikan like pada video saya. Tapi ada satu hal yang tidak akan Anda temui di video saya. Seperti, hai guys, gue baca buku sampai tengah malam dan bikin video sampai subuh. Gue kerja keras untuk video ini guys, please subscribe. Hey, siapa peduli Anda menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat satu video dan bergadang sampai larut malam. Hal yang penting adalah apakah video Anda memberikan value dan mengapa orang-orang harus menonton video Anda dibandingkan video lain.
Kebiasaan kelima adalah sesuatu yang selalu saya usahakan setiap hari dalam interaksi saya dengan siapapun. Berusaha memahami lebih dulu, baru dipahami. Ada dua orang anak, lalu mereka melihat ada 5 buah apel di atas pohon. Pohonnya terlalu tinggi, sehingga mereka tidak dapat menggapainya. Tapi apabila satu anak naik ke pundak anak lainnya, mereka dapat meraih kelima apel tersebut. Inilah konsep dari sinergi. Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal apabila bekerja bersama-sama. Tapi saya akan jadi orang pertama yang mengiyakan bahwa Anda belum tentu bisa bekerja sama dengan semua orang. Ada tipe orang tertentu dan jenis pekerjaan yang membuat Anda akan mendapatkan hasil lebih maksimal apabila bekerja sendirian. Tapi kita harus selalu mencari peluang untuk bersinergi. Karena dengan setiap sinergi yang dihasilkan, kita akan selalu mendapatkan apel yang lebih banyak. Kebiasaan nomor 6, sinergi. Ada seorang bapak yang sedang menebang pohon dengan menggunakan gergaji selama berjam-jam. Lalu ada seorang pria lain yang tidak tahan melihatnya. Dia berkata, "Pak, apabila gergajinya diasah, Bapak bisa memotong pohon dengan lebih cepat." Lalu bapak tersebut berkata, "Tapi mengasah gergaji makan waktu lama." Mungkin Anda tertawa mendengar cerita ini, tapi inilah yang selalu kita lakukan. Kita tidak pernah sempat meluangkan waktu selama 30 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Dan juga tidak pernah punya waktu untuk pergi ke supermarket untuk belanja buah-buahan dan sayuran sehat. Apabila Anda mengharapkan tubuh yang sehat dengan pola hidup seperti itu, sama saja dengan seorang arsitek yang merancang desain gedung yang indah, tapi tidak pernah memikirkan tentang pondasi, dan berharap akan ada setumpuk bata, besi, dan baja yang secara ajaib tersusun dengan sendirinya. Kebiasaan nomor 7, mengasah gergaji. Secara keseluruhan, buku ini akan membantu Anda untuk meningkatkan kapasitas diri. Demikian rangkuman dari buku 7 kebiasaan manusia paling efektif, atau The 7 Habits of Highly Effective People.